Di sini kan cuacanya panas, terus kayaknya kalau lagi panas kan pengennya makan minum yang dingin. Terus kenapa es krim? Karena ngelihat di sini belum ada yang jual es krim seperti itu, seperti di dalam batok kelapa gitu. Es krim ini cocok di semua kalangan ya, mau anak kecil, orang dewasa, orang tua itu suka semua gitu. Kalau nggak berani memulai sesuatu ya nggak akan bisa sih. Kita nggak akan tahu gitu, kita bisa nggak, mampu nggak gitu untuk buka usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Kembali lagi dalam podcast Kalesang bersama saya Ica. Nah, Sobat Kalesang, di hari Minggu yang sedikit cerah ini, kita kedatangan tamu yang cantik. Siapa lagi kalau bukan ownernya Coconut Kai, Kak Gusti. Halo. Biasa dipanggil sebenarnya Kak Yuli. Oke, Kak Justin, apa kabar nih Kak hari ini? Baik Kak, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Nah, Kak Justin, sebelum kita lanjut, mungkin boleh Kak Justin perkenalkan sedikit profilnya, terus latar belakangnya, terus kesibukan belakangannya apa selain sibuk di Coconut. Oke, halo semua sahabat Kalesang. Perkenalkan, nama saya Gustin Julian, biasa dipanggil Juli. Kesibukan saya sebagai selain di Coconut Kai itu sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak kayak gitu. Oh iya, baik, mengurus anak ya Kak Juli. Itu tuh dari tadi apa? Salfok. Kenapa salfok? Terlalu cantik. Astaga. Gugup. Oke, aman ya. Jadi teman-teman Sobat Kalesang, selain sebagai ownernya Coconut Kai, Kak Juli juga seorang ibu rumah tangga. Nah, kabarnya nih Kak Juli dulu katanya pramugari ya? Ya, pramugari guys. Terus kenapa sampai bisa ini buat kafe Coconut Kai? Ya, jadi sebenarnya latar belakang kenapa bikin usaha ini, yang pertama supaya dekat dengan suami dan juga anak. Karena kan kalau kerja pramugari itu kan sering ninggalin anak gitu. Terus anak udah mulai protes, terus kan suami juga jauh, jadi saya kerja di Jakarta, suami di sini, anak di Bandung gitu. Jadi dengan beda kota, beda rumah gitu, kayak gimana ya, sedih gitu kalau pas mau ninggalin anak, apalagi waktu itu anak masih kecil. Iya. Apa yang suka LDR guys? Iya gitu, makanya diputuskanlah untuk berhenti dan ikut suami ke sini. Tahun berapa itu Kak? Tahun 2021. 2021. Ya. Jadi memutuskan untuk berhenti jadi pramugari 2021. 2021 bulan Agustus, lalu bulan September open Coconut Kai. September 2021 ya? Iya, kita cuma persiapan 1 bulan saja. 1 bulan? Iya, dari Agustus ke September 1 bulan kan. Gitu. Ya. Terus Kak Juli sendiri kenapa pilih ini Coconut Kai? Maksudnya es krim yang ada balutan kelapanya, bukan usaha lain begitu? Pertama sih karena di sini kan cuacanya panas, terus kayaknya kalau lagi panas kan pengennya makan minum yang dingin. Terus kenapa es krim? Karena ngelihat di sini belum ada yang jual es krim seperti itu, seperti di dalam batok kelapa gitu. Karena kebanyakan itu sebelumnya itu kan lihat juga kan di sini banyaknya itu kedai kopi. Iya. Awal mulanya memang mau buka kedai kopi, cuman kalau kedai kopi memang kan harus belajar dulu kan gitu. Ini juga es krim belajar, cuman kayaknya kalau kopi itu belajarnya harus lebih lama dibanding es krim gitu. Karena harus prepare alat-alat iya, juga. prepare alat-alat juga. Tapi kalau es krim kan ada alat-alatnya juga kan? Ada, cuman kalau es krim ini kita bisa, karena es krimnya dibuat rumahan, jadi memakai alat-alat yang ada di rumah. Jadi pakai mixer rumah. Jadi awalnya ini dari rumahan. Jadi kayak pakai mixer rumahan, pakai freezer yang ada di rumah juga gitu. Gitu ya teman-teman Sobat Kalesang. Nah, sebenarnya inspirasinya Coconut Kai ini dari mana sih Kak Juli? Inspirasinya itu karena ya pertama anak kecil suka es krim, terutama anak saya suka es krim, terus
di sini kan apa namanya tuh untuk kelapanya sendiri banyak. Jadi apa namanya tuh untuk produk utamanya itu yang kita mau jual adalah kelapanya. Itu. Jadi selain kita buat es krim yang berbeda dengan cara rumahan kan, memang kalau dibandingkan sama es krim yang perusahaan-perusahaan besar kan itu kan udah di mana-mana ada gitu. Cuman apa yang membuat beda itu ya cara penyajiannya. Penyajiannya dalam kelapa. Terus kenapa pakai nama coconut kai? Karena coconut itu kan kelapa. Nah, kai itu kayak nama anak. Jadi kayak kai itu kayak nama singkat tapi kayak bermakna karena itu nama anak gitu. Jadi kita kasih nama itu coconut kai. Gitu. Kayaknya sekarang punya berapa anak kalau boleh tahu? Baru satu, baru kai aja. Ada niat adopsi anak nggak? Baru kai aja satu. Berniat nih, kayaknya cocok jadi karyawan. Oke, Kak Juli. Nah, BTW kalau boleh tahu Kak Juli, modal awalnya coconut ini berapa? Untuk modal awal sih sebenarnya karena besarnya di ini sewa tempat. Sewa tempat, ya ini kan sewa tempat ini kan kita bagi dua sama parfum karena kan satu gedung bagi dua. Tapi yang parfum punyanya Kak Juli sama juga? Iya sama, cuman kan untuk biaya sewanya dibagi dua gitu. Gitu ya. Memang apalagi di segi Jati begini kan maksudnya banyak gedung-gedung tapi kan ya orang juga banyak butuh jadi sewanya juga sewanya lumayan ya Kak. Lumayan ya karena kan pertama pinggir jalan, terus kedua juga apa namanya tuh wilayahnya bukan wilayah yang jauh gitu, jadi kayak orang tuh kalau mau ke pasar mau ke mall pasti lewatnya ke sini atau mau kemana pasti kan lewatnya ke sini. So Nah ngomong-ngomong soal modal, sekarang orang tanya omsetnya coconut kai ini per hari berapa? Kalau omset sih ini ya apa namanya tuh ya namanya usahanya naik turun gitu. Iya, jadi omsetnya ya lumayan lah. Bisa, cukup ya? Cukup bisa untuk gaji karyawan. Yang penting bisa untuk operasional gaji karyawan ya. Oh, karyawannya berapa Kak? Untuk karyawannya itu kalau coconut ada 4. 4 ya? Ih, lumayan loh Kak kalau 4 orang. Iya 4 orang. Karena kan kita sebenarnya selain ada es krim ada makanan juga. Oh ada makanan juga? Iya ada makanan, ada kopi juga. Makanannya di sini? Makanannya itu kalau untuk yang kita highlight kelapanya itu ada ayam kelapa sama bakso kelapa. Ayam kelapa. Ayam kelapa. Kenapa kita kasih nama kelapa? Supaya orang tanya apa sih ayam kelapa? Sebenarnya kelapa itu serundeng. Tapi kan serundeng itu dari kelapa kan Kak? Oh iya betul. Iya. Kirain sama kayak es krim disajikan di batok kelapa juga. Oh enggak, cuman ayamnya itu dikasih serundeng. Kalau yang bakso iya. Bakso itu mangkuknya diganti sama batok kelapa. Tapi bahan dari baksonya enggak pakai kelapa? Enggak. Cuman memang ada daging kelapanya ada daging kelapanya di dalam bakso. Biar lebih khas coconut kai ya. Khas kelapanya gitu. Iya. Jadi semua menu menggunakan kelapa. Dari es krim, kopi juga kopi kelapa, nasi, ayam kelapa sama bakso kelapa. Itu. Sama es krim kelapa juga. Es krim kelapa. Kalau es krim kelapa yang signature, kalau kopi kan signature. Kalau ini yang spesial di sini apa Kak? Yaitu es krim yang di dalam batok kelapa itu Kak. Namanya apa Kak? Nama menunya? Nama menunya itu Coconut Delight. Coconut Delight. Terus kan tiap orang kan suka beda-beda nih, sukanya rasa apa, pengennya rasa apa. Jadi kita itu untuk pemesanannya itu custom. Jadi kakak bisa pilih es krimnya mau rasa apa gitu. Terus topping tambahannya mau bisa apa, bisa request. Maksudnya bisa isi sendiri. Jadi ada form gitu buat diisi mau rasa apa gitu. Ini yang sekarang di sini maksudnya toppingnya ada apa Kak? Toppingnya itu pertama ada dari sereal, ada Coco Crunch seperti itu ya. Terus ada coklat-coklat, puding, jelly, buah-buahan. Aduh, jadi ngiler guys. Kalau musim hujan begini, ini Kak pelanggannya banyak. Nah itu dia. Kan kalau musim hujan ini kadang-kadang kan orang tuh malas makan yang dingin-dingin atau minum yang dingin-dingin. Makanya kita ada menu lain yaitu bakso kan. Bakso kelapa tadi? Iya, jadi maksudnya kita nggak hanya jual es krim supaya bisa membantu omsetnya tetap stabil gitu. Jadi kita ada menu lain selain es krim yaitu makanan bakso. Iya pasti kalau cuaca mendung kayak gini itu lebih banyak keluar bakso. Kan lebih pilih yang hangat-hangat bakso gitu. Kalau cuaca panas lebih banyak pilihan es krim. Tuh sobat Kaisang yang kalau
nanti musim panas, jangan tunggu musim panas dah. Sekarang nih langsung ke Coconut Kai. Minum-minum es krim, ada bakso juga, ada ya makanan-makanan lain juga, ada ayam serundeng. Nah, Kak Juli, ini kan kayaknya baru ya, Coconut Kai ini belum ada pesaing-pesaing lain nih. Kayak kedai-kedai kopi kan banyak tuh kedai kopi, tapi Coconut Kai kan kayaknya baru di sini, baru Coconut Kai sendiri. Nah, strategi pemasaran Coconut Kai sendiri apa? Pertama Seperti sih kita perkenalan dulu produk yang kita jual apa. Jadi kita banyak kayak branding untuk ke selebgram. Mereka bikin video, jadi terbantu dengan followers mereka, jadi tahu kan gitu. Setelah itu berbayar iklan di Instagram, Facebook gitu. Terus selain itu juga kita sering ikutan kayak support nih, kayak acara mewarnai, kemarin kita support es krim gitu. Jadi lebih banyak dikenal dulu orang coba, orang cocok dia akan datang gitu. Oh, berarti kemarin sempat bikin mewarnai untuk anak-anak? Iya, dulu akhir tahun 2022 ya kalau nggak salah. 22 itu ada lomba mewarnai, terus minta support es krim gitu, untuk jadi yang udah lomba mewarnai itu dapat free es krim dari kita gitu. Oh gitu. Yang adakan apa Kak? Yang adakan itu Bacamu Food Court. Bacamu Food Court. Yang di perumahan Pala itu, pohon Pala. Nanti ya itulah pokoknya itulah ya gitu. Jadi kan es krim ini cocok di semua kalangan ya, mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, itu suka semua gitu. Jadi pas lah kita sering support ke acara-acara seperti itu gitu. Berarti yang paling banyak beli es krim anak-anak sama orang dewasa juga? Lebih ke family sih, keluarga. Ya keluarga, iya anak, bapak, ibu, nenek, kadang kakek juga ikutan ke sini, om, tante. Yang pacaran sering iya malam mingguan pasti rame malam mingguan iya. Malam mingguan iya. Gitu. Terus Kak Juli ada rencana buka ini enggak, gerai baru mungkin di kelurahan Kalumata mungkin dekat kosan saya? Kalau buka gerai baru sih sepertinya belum, cuman mau merambah ke dunia perwedingan. Jadi kita mau support es krim untuk acara-acara pernikahan, acara-acara besar lah gitu. Jadi kita tuh mau bikin es krim per cup yang langsung bisa disajikan. Jadi tanpa perlu kita plating atau tanpa perlu kita menggunakan banyak alat gitu. Seperti di sini. Jadi udah siap seperti kayak di warung-warung atau di toko-toko kan itu udah cup gitu. Jadi sebenarnya kita itu mau memproduksikan es krim cup supaya lebih banyak dikenal gitu. Ya mudah-mudahan ya Kak, tahun inilah bisa langsung. Iya, bisa langsung nih yang mau nikah nih. Mau request es krim langsung ke Coconut Kai. Boleh langsung ke sini. Kita juga ada rencana mau kerja sama wedding organizer juga gitu. Ya kan banyak nih Kak wedding organizer. Iya, banyak. Udah ada beberapa sih sebenarnya karena permintaan itu juga, karena permintaan banyak yang tanya. Gitu. Jadi kita mau mulai itu bikin es Sobat Kalesang. Oke. Nah, ini Kak Yuli, ini ada satu pertanyaan yang bikin penasaran semua orang nih. Nah, kan dulu kan Kak Yuli sebagai pramugari kan. Nah, ini kira-kira cara komunikasinya Kak Yuli sama suami apa untuk mulai buka usaha? Kan biasanya kan berat nih kalau mungkin salah satu keputusan berat juga ya meninggalkan pekerjaannya Kak Yuli sebelumnya. Karena waktu mau memutuskan berhenti itu kan kebetulan kan awal corona. Itu pengaruh juga sama 2019. Iya, 2020 awal. Pengaruh karena di bidang jasa kan penerbangan, pengaruh kan jadwal penerbangan semakin sedikit, jadi saya jarang kerja juga, jarang keluar gitu. Terus kan yang dikhawatirkan punya anak dan orang tua gitu, kalau saya sering keluar kota, keluar negeri gitu kan, khawatir kan membawa virus itu gitu. Kalau boleh tahu waktu itu Kai umur berapa Kak? Kai itu umur 2 tahun. 2 tahun? Ya, Kai umur 2 tahun.
Jadi setelah ditimbang-timbang, dipikir-pikir dan sholat ikhtiar, bagaimana akhirnya waktu itu juga kebetulan perusahaan memberikan penawaran bagi siapa saja karyawannya yang mau pensiun dini. Itu kebetulan saya mendaftarlah di situ, mendaftar. Waktu itu banyak tuh Kak yang pensiun dini juga. Banyak, tapi kebanyakannya itu yang memang udah waktunya pensiun sih, kayak memang udah waktunya pensiun gitu. Jadi mendaftarkan itu awal 2020, akhir 2020, lalu rilisnya itu tahun 2021 bulan 31 Juli itu saya udah resmi keluar. Lalu pada saat bulan Agustus itu pertengahan Agustus pindah ke sini. Waktu itu suaminya Kak Yuli juga sudah di sini. Sudah di sini dulu, lebih dulu. Ya. Jadi kita itu LDR 5 tahun. Jadi suami itu udah dari Ternate. Jadi sebelum menikah juga emang udah di Ternate. Itu saya di Jakarta. Terus rentang waktunya untuk dapat ide buka ini berapa lama Kak? Rentang waktunya karena COVID. Karena COVID itu jadi Iya mikir mungkin karena kan suami juga kerja kan jadi WFH. Mungkin kalau WFH kan pekerjaannya jadi lebih sedikit ya, jadi lebih bisa lebih banyak memikirkan hal yang lain. Sekarang gitu. Orang-orang malah lebih ingin kembali ke WFH. Karena WFH kan bisa di mana aja, bisa sambil liburan kan. Koneksi internet lancar. Iya. Oh jadi gitu. Gitu sobat Kalesang ya. Iya. Tapi kalau menurut Ica sayang nih. Tapi kalau bukan karena itu tidak ada juga keponakan. Iya, kalau nggak berani memulai sesuatu ya nggak akan bisa sih. Kita nggak akan tahu gitu, kita bisa nggak, mampu nggak gitu untuk buka usaha. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, selama membuka Coconut Kai, kesulitan apa sih yang biasa Yuli dan karyawan-karyawan hadapi? Atau mungkin ada pelanggan yang baru sempat atau enggak sih, untuk kesulitan sih mungkin kesulitan di ini bahan baku, karena kan es krim ini bahan bakunya tidak ada di sini, jadi kan belinya di Jawa. Nah kalau misalkan kendalanya kayak cuaca jelek kan dikirimnya pakai kargo kan, pakai kapal, jadi kalau cuaca jelek dia sampainya lebih lama gitu, jadi kayak memang harus stok lebih banyak dari biasanya. Es krim rumahan biasanya kan nggak pakai pengawet kan? Iya, nggak pakai pengawet. Iya, harus cepat. Jadi kayak bahan baku kayak susu atau bahan baku dari yang lainnya itu kita ambil dari luar Ternate gitu. Lebih ke situ sih kesulitannya. Itu biasa pengirimannya berapa hari Kak? Kan kalau pakai kapal itu kurang lebih 1 bulan. Paling cepat 2 minggu. Iya, jadi kayak kita harus pintar-pintar untuk stok dulu di awal deh, supaya nanti kalau misalkan habis tuh ada. Karena kalau nggak ada habis kita bingung kan, di sini bahan bakunya nggak ada gitu. Gitu, ya. Yang paling ramai hari apa Kak biasanya? Rame pastinya weekend sih. Cuman karena kita kebetulan dekat dengan kantoran, jadi pada saat jam makan siang rame. Iya biasa rame, apalagi musim-musim panas. Ini kan tetap musim hujan pasti saja ada banyak. Iya, karena walaupun misalkan nggak ada orang yang datang gitu, kan ada Grab, ada Gojek, mereka malas bisa, udah ada Gojek sama Grab, mereka malas ya, mereka pesannya lewat Gojek sama Grab gitu. Itu ya Sobat Kalesang yang mau pesan es krim, yang mau ingin makan es krim, silahkan ke Coconut Kai, bisa langsung cek di Grab tuh, Grab atau Gojek. Iya. Nah terakhir nih Kak Yuli, harapannya Kak Yuli untuk Coconut Kai sendiri apa ke depannya? Harapannya sih semoga usaha ini bisa manjang ya, terus bisa berkembang sama bisa menambah cabang supaya bisa membuka lowongan pekerjaan lagi gitu. Siapa tahu ke depan sudah ada di Kalumata. Ya, amin. Aki Huda. Ya mudah-mudahan ya, doakan. Nah, paling terakhir lagi lupa tadi. Mungkin Kak Yuli bisa sedikit kasih motivasi untuk Sobat Kalesang yang ada di rumah yang mungkin ingin buka usaha gitu. Seperti apa? Pesannya sih jangan takut untuk mencoba. Jadi harus berani karena kita nggak pernah tahu
kedepannya seperti apa, sama kita tuh kemampuannya sampai mana gitu. Betul. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Harus berani keluar dari zona nyaman Iya, ya Kak. harus berani keluar dari zona nyaman, betul sekali. Itu dia Sobat Kalesang. Nah, kalau Coconut Kai ada ininya Kak, Instagram atau? Ada. Oh, Coconut Kai itu Coconut Kai TTE, TikToknya juga Coconut Kai TTE. Oh, ada TikTok juga? Ada TikTok juga, baru pemula juga. Sama Kalesang juga ada TikToknya. Jadi itu tuh ya teman-teman Sobat Kalesang, jangan lupa kepoin Coconut Kai di Coconut Kai TTE. TikTok juga sama Coconut Kai TTE juga. Ya Sobat Kalesang. Dan Sobat Kalesang di rumah juga jangan lupa terus update berita terbaru di kalesang.id. Terus jangan lupa kunjungi Instagram, TikToknya Kalesang Official, dan juga Facebook Kalesang Info, dan YouTube Kalesang TV. Nah, oke, terima kasih ya Kak Juli. Terima kasih Kak Ica. Sudah. Kan Sobat Kalesang cantik tuh Sobat Kalesang. Dari tadi salpok nih. Ya, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Juli, terima kasih ya.